Dugaan itu benar kan? Ada orang yang sedang membuatmu menjadi kambing hitam. Ucap Arif tersenyum kecut. Kau tahu sendiri, aku tidak tahu apa-apa. Sungguh menjengkelkan. Kalau aku tahu orangnya, berkelahi pun aku berani. Tapi dengan permainan seperti ini, justru membuatku bingung. Apa benar dia hanya ingin menjadikanku kambing hitam? Tanya Adit. Ekspresi dari Arif tidak bisa ditebak. Wajahnya begitu datar. Kombinasi yang pas bukan? Dia memiliki ilmu gaib dan juga otak. Jadi ada informasi apa yang bisa aku ketahui? Kata Arif yang kini memandang Adit dengan wajahnya yang datar itu. Bisakah aku mempercayaimu? Kita juga baru kenal. Kenapa kau mau membantuku? Seharusnya dari awal kejadian aku sudah pergi dari desa sial ini. Ucap Adit menumpahkan unek-uneknya. Kalau kau menanyakan untuk apa aku membantumu, jawabanku mungkin hanya karena ingin. Toh aku juga memiliki tujuan sendiri. Ada sesuatu yang ingin kupastikan dari orang yang sedang melakukan ritual ini. Jawab Arif santai. Bahkan dia malah justru tersenyum. Maksudnya? Adit keherangan dengan perkataan yang dilontarkan orang yang ada di sebelahnya. Itu urusanku. Sekarang yang penting adalah menemukan orang yang memulai ini semua. Aku sepakat. Percuma saja kau pulang ke kota. Teror ini juga tidak akan berhenti. Jangan dikira mereka tidak bisa menemukanmu. Jelas Arif. Setauku untuk bisa menyantet orang harus menggunakan media-media tertentu. Jadi siapa yang harus aku curigai? Kemarin pagi nenekku bercerita. Adit menceritakan semua yang ia ketahui. Bahkan perilaku budianya yang aneh di setiap malam. Arif dengan seksama mendengarkan cerita Adit. Sesekali dia berpaling menatap ke depan dan menghembuskan nafas dalam-dalam. Ada satu alasan yang membuatku memintamu untuk tidak percaya dengan siapapun saat ini. Terserah kau mau mempercayaiku atau tidak, aku tidak memaksa. Ucap Arif saat melihat Adit yang ingin menyanggah pendapatnya. Seperti yang kamu ketahui, santet selalu punya media. Karena itu hal mutlak untuk bisa mengetahui target yang dituju. Sekarang siapa saja yang memiliki kemungkinan untuk melakukan itu semua? Kamu bisa menerka-nerka. Adit termenung mendengar penjabaran dari Arif. Selama dia di desa, Adit hanya berinteraksi dengan orang-orang tertentu. Yang berarti dari sekian orang itulah yang memiliki kemungkinan kalau dialah dalang dari semua ini. Kau bilang kejadian ini pernah menimpa desa ini, bukan? Sekarang kita cari tahu akar dari semua masalah ini. Tanyakan kepada nenekmu siapa keluarga dari korban sebelumnya. Aku juga akan mencari tahu. Kata Arif sambil beranjak dari duduknya. Sebetulnya aku berpikir, saat ini nyawaku juga tidak terancam. Kenapa aku harus mengetahui semua ini? Tanya Adit penasaran. Ya memang benar, dia hanya dihantui sosok Ningrum. Tidak ada seorang pun yang mencoba melukainya atau bahkan membunuhnya. Seharusnya itu sudah cukup. Dan jika memang warga desa mengira Adit sebagai tersangka pembunuhan atau pelaku penubalan, mereka juga tidak punya cukup bukti. Mungkin saat ini belum. Tapi aku tidak berharap nyawamu menjadi taruhannya. Permainan mereka benar-benar bagus. Kabari aku saat kau sudah mendapatkan informasi tentang keluarga itu. Ucap Arif pergi, meninggalkan kegelisahan di dalam batin Adit. Tidak menunggu waktu lama, saat sudah sampai di rumah dan mengecek kondisi, Adit langsung bertanya kepada Nek Harjo. Siapa keluarga yang dulu pernah menjadi korban tumbal tali perawan? Awalnya neneknya menolak memberitahu, tapi karena Adit memaksa, berdalih ini semua demi keselamatannya. Akhirnya Nek Harjo memberitahu kalau orang itu bernama Dirman. Dia tinggal di ujung desa, dekat dengan rumah Mbok Sarmin. Mendapat informasi itu, lantas Adit langsung mengirimkan pesan kepada Arif, mengajaknya untuk pergi menemui Pak Dirman. Jangan sekarang, kita tunggu waktu yang tepat, nanti ku kabari. Pesan teks yang dikirimkan Arif terus saja ia baca. Ada rasa ketidaksabaran di dalam diri Adit, berharap semua segera selesai.
Malam kembali datang. Adit sekarang ini hampir benci dengan yang namanya malam hari. Selalu ada ketakutan yang muncul saat semburat warna merah berubah menjadi gelap, seolah Adit adalah mangsa yang sedang dilepas dan para pemburu sedang bersiap-siap untuk menemukan keberadaan Adit. Malam itu begitu sunyi. Kabar tersiarnya sosok hantu Ningrum benar-benar membuat desa Renggono seolah menjadi tempat tak berpenghuni. Bahkan pengajian yang seharusnya dilakukan di tempat Mbok Sarmin sengaja dibatalkan agar tidak terjadi kejadian seperti semalam. Waktu terus berlalu. Adit tak kunjung bisa memejamkan matanya. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Sedari tadi dia mendengar ada suara langkah kaki yang terus saja mondar-mandir di luar rumah, tepat berada di sisi jendela kamarnya. Adit tidak menggubris itu semua. Dia mencoba tetap tenang dengan menempelkan headset di telinganya agar tidak mendengarkan suara tersebut. Krek, terdengar jelas sekali. Daun pintu yang sedang dibuka. Adit seketika bangkit. Nuraninya mengatakan kalau itu pasti budenya. Pelan-pelan agar tidak menimbulkan suara, Adit berjalan ke arah pintu kamar dan mencoba melihat. Benar saja, Bude Ijah tengah berjalan menuju dapur. Rasa penasaran dan kecurigaan benar-benar menyelimuti Adit. Sempat dia berpikir kalau orang di balik semua ini adalah Bude Ijah. Berpura-pura ingin ke kamar mandi, Adit berjalan ke arah dapur. Namun ketika sudah sampai di dapur, Adit tidak ditemuinya sosok Bude Ijah. Hanya pintu kayu yang berada di ujung dapur sedikit terbuka. Buru-buru Adit melihat. Benar, pikir Adit. Budenya sedang pergi dari rumah ini. Entah sedang menuju kemana. Nekat Adit mengikuti wanita itu. Jalanan desa begitu sepi, sesekali Adit bergidik memperhatikan sekitarnya. Untung saja kabut sedang turun. Jadi jika budenya berbalik dia tak akan langsung mengenali Adit. Aneh, mau kemana sebetulnya Bude Ijah pergi? Batin Adit. Tentu saja dia melangkah. Jarak yang tidak begitu jauh membuat Adit harus sedikit bersembunyi. Namun budenya dari tadi juga tidak menengok ke arah belakang. Sosoknya terus saja berjalan hingga menuju ke arah hutan. Adit berhenti dan langsung jongkok menggeser tubuhnya ke arah semak. Kini Bude Ijah sedang berbicara dengan laki-laki yang Adit tidak kenali. Laki-laki itu berpakaian hitam dan mengenakan kupluk di kepalanya. Beberapa saat kemudian mereka langsung berjalan masuk ke dalam hutan. Tepat di mana Adit pernah melihat sekumpulan orang membawa tampah berisikan sesajen saat pertama kali datang ke rumah Ningrum. Ada terbesit rasa takut dan ingin kembali, tapi sudah kepalang tanggung. Jika memang Bude yang melakukan ritual ini, maka jelas semua sudah selesai. Esok pagi dia akan memberitahukan semua apa yang dia lihat kepada nenek dan Pak D-nya. Kembali Adit berjalan. Kini dia memberikan jarak yang cukup jauh. Takut suara ranting yang dia injak terdengar oleh mereka berdua. Adit sudah tidak tahu berapa lama dia berjalan. Bodohnya dia tidak membawa HP untuk merekam semua kejadian itu. Bahkan untuk berjalan saja dia harus berhati-hati karena gelapnya suasana hutan malam itu. Sosok Bude dan orang asing itu sudah berhenti di sebuah pohon besar. Benar dugaannya, pasti mereka sedang akan melakukan ritual. Terlihat kini laki-laki itu bersimpu dan menghidupkan dupa. Angin dingin tiba-tiba saja datang entah dari mana. Bulu kuduk Adit sontak meremang hebat. Nyai, aku datang kembali malam ini. Aku persembahkan darah ayam hitam, ucap laki-laki itu. Dan betapa mualnya Adit. Dia meminum sesuatu yang mungkin itu adalah darah yang ia sebutkan, namun itu belum seberapa. Mata Adit membulat seketika. Sosok Bude dan laki-laki itu kini melepaskan pakaian masing-masing dan mulai bercumbu. Kaget dengan apa yang dia lihat dan tidak mau tahu lebih lanjut, Adit pelan-pelan pergi dari tempat itu. Pikirannya benar-benar kalut, merasa jijik dengan apa yang dia lihat hingga ada sesuatu yang jatuh tepat di depannya. Begitu kagetnya dia, tubuhnya tidak bisa bergerak karena shock
Benda putih itu menggeliat. "Mas Adit, tolong mas, tolongin Ningrum." Terdengar suara Ningrum yang lirih, tapi terdengar jelas sekali di telinga Adit. Tersadar, Adit langsung berlari kencang-kencangnya. Ia tidak peduli kalau budenya atau orang yang bersamanya mendengar suara langkah Adit atau tidak. Adit terjatuh. Rasanya kakinya sakit sekali. "Sial," umpat Adit. Namun kesialannya tidak berhenti sampai di situ. Kini di depannya ada sosok wanita berbaju gelap dengan rambut panjang yang baunya sungguh memuakkan. Adit yang melihat itu panik. Pergelangan kakinya begitu sakit saat ia mencoba untuk berdiri. Siapa kamu?" ujar Adit dengan nafas ngos-ngosan. Tidak menjawab wanita itu, justru tersenyum. Dia membungkuk persis di depan Adit dan mendekatkan kepalanya di telinga Adit. "Hati-hati, sek duwe iketan karo setan wes moro. Tali perawan wes oleh siji, kurang telu maneh. Jokone ya wes disiapke," ucapnya dengan nada yang begitu mengerikan. "Hati-hati, yang punya ikatan dengan setan sudah datang. Tali perawan sudah dapat 1, kurang 2 lagi. Berjaganya juga sudah disiapkan." Adit benar-benar gemetar ketakutan melihat sosok wanita yang ada di depannya. Adit terus menatap sosok itu tanpa berkedip, seolah takut kalau tiba-tiba wanita itu menghilang atau tertawa cekikikan seperti setan Ningrum. Bau dari wanita itu benar-benar memuakkan. Bau ampek dan juga bau bangkai yang bercampur menjadi satu. Tiba-tiba saja wanita itu bergerak. Adit langsung terperanjat dan bersiap-siap untuk menendang atau apapun agar wanita itu tidak menyentuhnya. Namun ternyata dia melangkah pelan, pergi dengan menyeret kakinya menuju rimbunan pohon. Adit teringat dengan Bude Ijah dan buru-buru menoleh ke belakang. Namun tidak ada siapapun. Samar-samar dia mendengar desahan 2 orang yang sedang melakukan persetubuhan. Jelas sekali kalau Bude dan entah siapa itu masih melakukan persenggemaan. Mereka tidak mengetahui keberadaan Adit. Meskipun lututnya terasa lemas, mau tidak mau Adit harus segera pulang. Tujuannya hanya satu saat ini. Sesegera mungkin dia harus sampai ke rumah neneknya. Jalanan masih begitu sepi. Kabut dan dinginnya malam daerah pegunungan bahkan tidak terasa sama sekali. Peluh keringat masih terus menetes dari dahinya. Bahkan bajunya pun sudah terlihat basah. Namun Adit tidak peduli. Dia terus saja berjalan menembus keheningan malam. Setelah sampai di rumah, Adit langsung masuk ke dalam kamarnya. Sengaja pintu dapur yang mengarah keluar tidak dia kunci, agar tidak menaruh kecurigaan. Terhenyak Adit di atas kursi di dalam kamarnya. Adit tidak menyangka kalau Bude Ijah bisa melakukan hal seperti itu. Sebatang rokok sudah ia bakar, berharap bisa sedikit menenangkan batinnya. Sialan, gila. Berulang kali Adit mengumpat saat mengingat peristiwa malam ini. Hisapan demi hisapan dia lakukan. Menimbang-nimbang apakah sebaiknya dia memberitahukan semua apa yang barusan dilihatnya kepada Nek Harjo dan Pak De Marwanto. Adit benar-benar bingung. Di satu sisi dia sudah muak dengan semua kejadian yang ia alami. Namun di sisi lainnya Adit juga merasa tidak nyaman jika nantinya Pak De tahu dan menjadi masalah baru. Bisa gila kalau seperti ini, ucap Adit sambil mengacak-acak rambutnya. Adit tiba-tiba saja terdiam. Dia ingat kalau ritual santet atau guna-guna pasti menggunakan media. Bangkit dan mulai mencari barang yang sekiranya mencurigakan. Namun sampai 1 jam lebih, tetap saja Adit tidak menemukan apapun yang aneh di sana. Lelah dengan semua kejadian yang dia alami malam ini, tanpa sadar Adit sudah tertidur pulas. Seolah ada seseorang yang meneriakkan sesuatu dengan keras di telinga Adit. Matanya tiba-tiba saja terbuka dengan cepat. Perasaannya benar-benar merasa tidak nyaman sama sekali. Mengingat-ingat apa yang membuatnya sedemikian kacau. Adit tersadar bahwa semalam dia sudah memergoki budenya, melakukan sesuatu yang menurutnya menjijikkan. Bersenggama dengan orang yang Adit tidak tahu siapa, dengan menggunakan ritual darah ayam hitam. Butuh beberapa waktu bagi Adit untuk menenangkan diri. Dia tidak mau gegabah. Semalaman dia sudah menimbang-nimbang semuanya.
Adit sudah berniat dan bertekad untuk menyelidiki semua ini. Semua sudah kepalang tanggung. Adit beranjak dari tempat tidurnya, mengatur wajahnya agar terlihat tenang, agar jika nanti bertemu dengan Bude Ijah, tidak ada kecurigaan yang muncul. Suasana rumah pagi itu benar-benar terlihat sepi. Tidak seperti biasanya, padahal jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Adit tahu kalau neneknya dan Mbok Sarmin pasti sedang jalan-jalan pagi. Mencoba berjalan ke arah belakang rumah, namun tetap saja tidak ia temui siapapun di sana. Aneh, biasanya Pak D dan Bude sudah duduk di amben dapur jam segini. Batin Adit. Karena penasaran, dia mencoba berjalan menuju kamar Pak D-nya. Sepelan mungkin Adit berjalan. Saat sudah sampai di depan pintu, dia mencoba mendengarkan. Benar saja ada suara dari dalam. Berarti Pak D dan Bude-nya masih ada di dalam kamar. Merasa kelakuannya sangat tidak sopan, Adit kembali beranjak, berniat untuk menuju kamarnya dan melanjutkan untuk tidur. Namun saat dia menoleh ke arah cermin yang terpasang di dekat kamar Pak D-nya, Adit menyerengit. Pakaian yang ia kenakan benar-benar kotor. Indera penciumannya juga seketika membaui sesuatu yang tidak enak. Nyengir, Adit sendiri heran bagaimana dia bisa tahan dengan pakaian itu semalaman. Mengurungkan niat kembali ke kamarnya, Adit bergegas pergi ke kamar mandi untuk menaruh pakaian kotornya. Cukup lama Adit berada di kamar mandi. Sedari tadi dia melihat ke arah ember cucian milik Pak D dan Bude-nya. Ada keinginan untuk mencari tahu, tapi di dalam batinnya juga ada rasa takut dengan apa yang akan dia temukan. Semoga semalam memang bukan Bude, ucap Adit yang langsung saja jongkok di depan ember cucian itu. Adit segera mengaduk-aduk ember yang berisikan pakaian milik Bude dan Pak D-nya. Teringat semalam Bude-nya memakai pakaian putih. Benar saja, ada semacam daster berwarna putih dengan bercak-bercak kotor yang Adit yakin itu adalah darah. Yakin kejadian semalam bukan hanya hayalannya. Sial, ternyata Bude Ijah sehina itu, ucap Adit yang langsung menaruh kembali pakaian itu ke dalam ember. Sebagian Adit hanya tiduran di dalam kamar. Dia sudah berinteraksi dengan orang-orang yang ada di rumah Nek Harjo, bahkan kepada Bude-nya. Ada rasa malas untuk berbicara dengan wanita itu. Namun karena takut dicurigai, Adit berusaha untuk tetap biasa saja. Nek, Adit mau jalan-jalan, paling nyusulin Pak D ke ladang ya, ucap Adit saat mendapati Nek Harjo sedang duduk di ruang tengah. Wanita tua itu kelihatan tampak letih. Bahkan matanya juga terlihat lebih sayu. Nek, nenek lagi gak sakit kan? Tanya Adit. Enggak, Dit. Nenek cuma ngerasa capek. Kalau kamu ke ladang hati-hati, jangan sampai kesorean pulangnya, ucap nenek. Nenek, kalau gak enak badan ya istirahat ya, Nek. Ingat umur, Nek, kata Adit. Bukan malah setuju dengan perkataan Adit. Justru Nek Harjo malah ngomel-ngomel. Dia merasa badannya masih seperti wanita berumur 25 tahun. Terang saja, Adit yang mendengar seperti itu langsung tertawa. Berniat akan membelikan linjering untuk neneknya kelak. Besok kalau Adit sudah sampai kota, Adit belikan pakaian mau, Nek? Tanya Adit. Ah, kalau cuma pakaian nenek bisa beli sendiri, ucapnya sewot. Lah ini beda, Nek. Nanti Adit belikan lingerie buat nenek. Sesuai dengan umur nenek yang masih 25 tahun seperti Adit, kata Adit menahan tawa. Kurang ajar memang, tapi Adit tidak benar-benar ingin membelikan neneknya lingerie. Bukannya senang, malah bisa seluruh keluarganya menangis karena mendapati Adit dibunuh oleh ayahnya yang super galak itu. Ya udah Adit pergi dulu ya, Nek, ucap Adit sambil mencium punggung tangan Nek Harjo. Sepanjang jalan, Adit masih teringat candaan bersama Nek Harjo. Sejenak dia melupakan permasalahan yang sedang menimpanya. Adit terus berjalan. Beberapa kali dia bertemu warga, tapi kali ini tidak ada senyum ramah. Tetapi Adit sudah tidak peduli dengan semua itu. Sebetulnya Adit tidak berniat untuk menuju ladang, tapi menuju tempat yang ia lalui semalam. Dia begitu penasaran dengan tempat di mana Bude-nya melakukan persenggemaan dengan laki-laki asing itu. Menengok ke sekitar, Adit tidak mendapati siapapun. Menghela nafas, dia berjalan masuk menuju hutan. Sudah beberapa waktu dia berjalan mengikuti jalan setapak.
Tidak ia temui ada apapun. Suasana terlihat tenang, hanya terdengar suara burung dan hewan lainnya yang saling bersahutan. Adit tidak menyangka saat siang hari ternyata pemandangan yang dia dapatkan begitu elok. Setiap langkah yang ditemuinya hanya pohon-pohon yang menjulang tinggi. Benar, di sini kemarin aku jatuh, ucap Adit saat melihat tempat yang dia yakini di mana dia bertemu dengan wanita misterius itu. Namun tubuhnya tiba-tiba saja tersentak. Adit terdiam mematung. Dia mendengar ada suara-suara yang berasal dari depannya. Jelas sekali itu adalah suara orang yang sedang berbincang satu sama lain. Mengendap-endap, Adit sedikit masuk ke dalam semak-semak. Beruntungnya, di semak-semak sekitarnya cukup tinggi dan lebat. Tadi di rumah sempat berpikir untuk memakai pakaian hijau dan celana gelap, berjaga-jaga jika ada sesuatu yang membahayakan dirinya. Semua sudah terjadi, Mar. Kita harus segera melakukan sesuatu. Aku tidak mau menanggung itu semua, atau lebih baik kita sudahi saja semua ini, ucap salah seorang laki-laki. Adit membulatkan matanya, dia kenal dengan suara itu. Kepalang tanggung, sudah sejauh ini. Semua resiko sudah kita bicarakan jauh-jauh hari, balas laki-laki satunya. Adit hanya diam mematung. Tidak berani bergerak sesenti pun. Handphonenya pun segera ia matikan. Takut jika tiba-tiba saja mengeluarkan suara. Ya sudah, nanti kita pikirkan lagi. Jangan sampai ada orang yang tahu, ucap Pak D. Marwanto yang segera beranjak dari tempat itu. Sedang Pak Amar masih celingukan seolah sedang mencari sesuatu. Pikiran Adit semakin kacau. Ada apa ini? Semalam budenya, sekarang Pak D dan Pak Amar. Batin Adit kebingungan. Setelah dirasa aman, Adit segera buru-buru pergi dan menuju ke arah ladang. Untung saja di sana dia hanya mendapati warga yang sedang bekerja di ladang milik neneknya. Adit mengeluarkan handphonenya dan segera menghubungi Arif, berharap dia bisa datang ke sini secepatnya. Sudah beberapa kali Adit mencoba menelpon Arif, namun tidak ada jawaban sama sekali. Pesan teks juga sudah dia kirimkan. 1 jam lebih Adit menunggu tapi tidak ada tanda-tanda Arif membalas atau menelpon dirinya balik. Saat sudah ingin beranjak pulang, tiba-tiba handphone yang ada di dalam kantongnya bergetar. Buru-buru Adit membuka pesan teks dari Arif. Besok kita bertemu di ladang, pagi. Singkat cerita paginya Adit sudah bersiap bertemu dengan Arif. Semua informasi yang dia punya sudah dia siapkan. Bahkan dia juga menuliskannya di handphone agar tidak ada yang terlewatkan. Mau kemana kamu pagi-pagi? Tumben, ucap Nek Harjo saat mendapati Adit sudah berdiri di teras rumah. Olahraga, Nek. Sudah lama Adit nggak jogging. Lihat aja perut Adit, udah mirip dengan Pak De Marwan, ucap Adit sambil mencubit-cubit perutnya. Krempeng gitu kok dibilang mirip Pak Demu. Nggak sehat kamu, Dit, ucap nenek. Apanya yang mirip, Bu? Tanya Pak Ade yang tiba-tiba saja sudah ada di belakang mereka. Itu Adit, tumben mau lari pagi. Katanya sekarang perutnya udah mirip punyamu, ucap nenek. Adit hanya nyengir melihat Pak Ade yang mulai membelai perutnya. Adit jogging dulu ya, ucap Adit yang langsung menyalami nenek dan Pak D-nya. Tidak mau berlama-lama dengan obrolan yang tidak jelas. Sesampainya di ladang, kabut masih terlihat cukup pekat. Beberapa warga juga terlihat sudah beraktivitas. Celingukan Adit mencari sosok Arif. Benar saja, laki-laki itu sudah duduk santai di gubuk dengan sebatang rokok di tangannya. Rif, sapa Adit. Udah langsung aja, kita tidak punya banyak waktu. Semalam tiba-tiba saja aku mendapat firasat yang kurang baik, kata Arif. Mendengar itu, langsung saja Adit menceritakan semua kejadian yang ia alami. Bahkan soal budenya juga dia ceritakan. Tidak peduli dengan aib keluarga. Toh jika memang ini semua adalah perbuatan wanita itu, Adit justru berharap dia segera ditangkap dan masalah ini selesai. Arif mendengarkan dengan tekun. Sesekali tampak dia mengerutkan alisnya. Kita ke tempat Pak Dirman sekarang, mumpung masih pagi, ujar Arif. Bergegas mereka berdua pergi ke arah desa. Beruntung, kabut masih tebal.
Sempat mereka tidak menemukan rumah yang Nek Harjo cirikan, namun dengan kemampuan Arif, akhirnya mereka menemukan rumah yang dimaksudkan. Terlihat kondisi rumah itu sama seperti milik Mbok Sarmin, tapi sedikit lebih baik. Dari kejauhan nampak seorang bapak-bapak yang sedang menyapu halaman. Melihat itu Arif berjalan mendatangi laki-laki tua tersebut. "Assalamualaikum Pak, benar ini rumah Pak Dirman?" tanya Arif. Laki-laki itu menatap Arif dan Adit dengan pandangan yang aneh. "Waalaikumsalam, kalian siapa?" ucapnya. Arif segera menjelaskan siapa mereka dan maksud kedatangannya. Saat mendengar tentang tujuan mereka, buru-buru laki-laki itu menarik tangan Arif dan meminta mereka untuk masuk ke dalam rumah. "Maaf sebelumnya Pak, mungkin ini akan membuka luka lama. Seperti yang Bapak tahu, beberapa waktu lalu ada kejadian yang membuat kampung ini gempar. Dan kami mendapat informasi dari Nek Harjo kalau dulu juga pernah ada kejadian yang mirip sekali dengan kematian Ningrum," ucap Arif saat mereka sudah duduk di ruang tamu milik Pak Dirman. Adit memperhatikan sosok laki-laki tua yang ada di depannya. Terlihat tidak begitu nyaman, entah karena memang dia mengingat sosok mendiang anaknya atau memang kedatangan mereka yang tidak dia inginkan. Sejenak, Pak Dirman tidak menjawab Arif. Dia sibuk membuat rokok tembakau. "Kejadian itu sudah lama sekali terjadi. Namun, aku masih ingat setiap detail peristiwa yang membuat hidupku menjadi berantakan." Bersambung. Di sini Pak Dirman akan menceritakan awal semula tentang yang dialaminya yang berkaitan dengan kejadian Ningrum. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya semua teman-teman. Tetap di